Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ritzharlah Hilary Channel. Oke, gimana kabar kamu? Oke, kamu yang lagi nonton video ini, kamu yang penuh dengan semangat, kamu yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan ingin tahu. Ya, kamu tepat berada di channel ini, di channel Ritzharlah Hilary. Di sini akan membahas tentang UMKM dan untuk video kali ini saya akan membahas tentang tips membuat landing page di mana desain landing page berkonversi. UMKM bisa punya landing page untuk jualan. Tips, trik, dan tutorialnya. Oke, jadi saat ini kita ketahui bahwa dunia teknologi ini semakin berkembang, semakin cepat, dan semakin luas. Oleh karena itu, kita sebagai pengusaha atau UMKM khususnya wajib mengikuti perkembangan digital itu. Karena apa? Karena dengan adanya digital tersebut, kita bisa semakin banyak mengkonversi untuk menjual produk kita menjadi keuntungan. Nah, salah satu digital marketing yang ada saat ini adalah landing page. Apa itu landing page? Bagaimana membuat landing page? Kemudian apa syaratnya dan bagaimana teknis untuk landing page? Tips dan triknya seperti apa? Oke, tonton sampai dengan saya di video ini karena akan saya bahas secara detail. Oke, jangan lupa teman-teman mohon di-subscribe, like, dan komen ya biar saya semakin bersemangat untuk berbagi ilmu pengetahuan dan berbagi tentang tips dan trik tentang UMKM. Oke, let's go. Kita masuk dulu ke video pembukanya. Oke, itu video pembuka dari Ritzharlah Hilary Channel. Oke, kita masuk ke pembahasan. Apa itu landing page? Landing page ini terbukti meningkatkan penjualan hingga 18% loh. Itulah kenapa memiliki landing page ini yang tepat itu sangat penting. Nah, bagaimana cara membuat landing page yang baik ya? Oke, kita masuk ke pembahasan inti. Landing page adalah halaman khusus yang dirancang untuk kebutuhan pemasaran digital dan merupakan bagian dari website. Sedangkan website sendiri adalah isi keseluruhan yang berisi halaman-halaman yang memuat berbagai hal dan informasi yang dapat diakses oleh pengguna internet, teman-teman. Jadi di sini landing page-nya adalah bagian dari website. Jadi ketika kita masuk ke dalam sebuah website dan kita masuk ke dalam berita tersebut, maka kita sudah masuk ke dalam namanya landing page, teman-teman. Nah, landing page ini didesain dengan elemen-elemen yang mendukung penjualan sebuah jasa atau produk, di mana konten dari landing page ini mencakup pertama ada headline, penjelasan fitur, dan manfaat dari produk atau jasa, kemudian ada gambar, ada video pendukung, serta elemen CTA atau call to action, jadi bagaimana untuk beraksi. Nah, sesuai dengan namanya, pengunjung akan mendarat di sebuah landing page ketika mengklik link dari email atau iklan dari Google, Bing, Facebook, Instagram, atau situs lainnya. Nah, umumnya landing page ini hanya fokus ke satu tujuan, yaitu mengarahkan pengunjung untuk mengklik link atau melakukan aksi yang diharapkan pemilik bisnis. Nah, yang paling sering itu ke halaman pembelian produk, teman-teman. Seperti itu. Kemudian, lalu apa beda landing page ini dengan homepage? Singkatnya nih, pada kelengkapan informasi dan fokus tujuannya, teman-teman. Jadi, kalau homepage itu adalah halaman depan website yang menyediakan banyak link nih ke halaman lain seperti About Us, Contact Us, Our Product, Sign Up, dan lainnya. Nah, sementara itu, untuk landing page ini fokusnya memang ke satu tujuan, seperti penjualan atau ajakan untuk menjadi subscriber. Nah, tak heran nih, informasi di landing page ini cukup singkat dan persuasif yang mengarahkan ke CTA. Jadi, homepage, pengunjung website bisa mengeksplor website lebih jauh dan mendapatkan baik informasi tentang perusahaan Anda, itu kalau homepage. Nah, kalau landing page ini, kita langsung masuk ke suatu CTA itu. Nah, lalu bagaimana cara kerja landing page? Jadi pertama, seseorang akan melihat adanya ajakan call to action atau kita sebut CTA dan berakhir di sebuah landing page melalui pengisian formulir atau payment gateway atau langsung ke WhatsApp. Nah, seseorang tersebut mengisi formulir dan landing page mengubah seseorang tadi yang dari mulanya mungkin sebagai pengunjung saja menjadi prospek bisnis, teman-teman. Nah, karena landing page itu penting untuk meningkatkan penjualan, Anda perlu membuat landing page yang efektif agar upaya Anda berhasil. Jadi pada saat orang masuk hanya melihat-lihat dan akhirnya dia menjadi membeli dengan, sesuai dengan arahan dari landing page tersebut, karena adanya CTA, teman-teman. Nah, persiapan landing page apa aja ini? Oke, yang pertama ada hosting, kemudian ada domain, ada isi konten. Nah,
Hosting ini contohnya ada Niaga Hoster, kemudian ada Dewa Web, ada Rumah Web, ada Rumah Hosting. Jadi hosting ini adalah rumah induknya teman-teman. Jadi teman-teman punya alamat, kemudian ada induk. Nah, induk ini disebut namanya hosting teman-teman. Ini ada berbagai macam hosting yang ada, itu ada Niaga Hoster, Dewa Web, kemudian Rumah Web, ada Rumah Hosting. Nah, teman-teman bisa pilih salah satunya, nanti sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan juga budget teman-teman. Oke teman-teman, itu untuk persiapan pertama tentang hostingnya ya teman-teman ya. Jadi wajib kita menggunakan hosting yang ada teman-teman. Lalu persiapan kedua adalah domain. Jadi setelah kita menentukan tadi hostingnya, yang kedua adalah domain. Nah domain ini kita harus punya teman-teman. Pertama adalah filosofi usaha. Usaha kita seperti apa sih? Cerita latar belakangnya, kemudian berkarakter unik dan berbeda. Nah ini nanti kita didesain teman-teman. Kemudian mudah diingat dan bermakna baik domainnya. Kemudian mewakili bisnis kita, kemudian cek ketersediaan domain untuk website teman-teman. Jadi nanti teman-teman bikin alamat domainnya misalkan, www apa gitu, kemudian sesuaikan nama domain ini dengan nama bisnis teman-teman biar orang lebih mudah mengingat, kemudian orang juga lebih mudah mengunjunginya ketika orang-orang butuh produk teman-teman, tinggal klik aja nanti dengan mudah diingat dan masuk ke domainnya. Kemudian selanjutnya adalah konten. Jadi kita harus mempersiapkan konten untuk membuat landing page teman-teman. Yang pertama tentukan target bisnis dari pemasaran Anda. Yang kedua, fokus ciptakan headline yang kuat. Jadi kita harus bikin headline yang kuat nih. Kemudian tiga, buat konten yang orisinil. Jadi keempat, ciptakan engaging konten atau ada keterikatan dengan konsumen kita. Kemudian berkomunikasi lebih baik dengan menambahkan gambar dan video. Nah, konten-konten ini wajib teman-teman siapkan terlebih dahulu sebelum membuat landing page. Jadi ketika landing page-nya sudah siap, kita tinggal memasukkan saja konten-konten yang ada agar landing page kita menarik teman-teman seperti itu. Silakan teman-teman pilih dulu ya data-data kontennya. Nah, tipsnya yang akan saya informasikan di sini yang pertama adalah mulailah dengan headline yang mencuri perhatian pembaca, di mana headline ini adalah kalimat pertama yang dilihat oleh pengunjung landing page Anda. Maka dari itu, buatlah headline yang memikat. Usahakan agar headline yang Anda buat menginformasikan tentang produk atau jasa yang Anda tawarkan. Akan dari demikian, pastikan headline-nya tetap singkat dan padat. Ada banyak nih metode dalam memikat, dalam membuat headline yang memikat. Misalnya dengan menunjukkan manfaatnya apa, menarik rasa penasaran pembaca, kemudian memberi pertanyaan, menggunakan kalimat perintah, dan masih banyak lagi, banyak triknya teman-teman. Silakan kalian bikin headline yang mencuri perhatian pembaca. Nah, tips kedua adalah informasikan nih manfaat dari fitur produk dengan jelas. Jadi ketika kita punya produk, informasikan di landing page itu dengan jelas. Fokus utama landing page ini adalah menawarkan solusi dari permasalahan konsumen melalui produk yang Anda tawarkan. Oleh karena itu teman-teman, jangan sekedar memberikan deskripsi fitur maupun spesifikasi saja. Namun nih, informasikan manfaat yang paling relevan bagi konsumen apa. Dengan begitu, konsumen menjadi paham manfaat dari produk Anda sesuai dengan berbagai fitur yang dimiliki oleh produk Anda. Penjelasan ini tidak hanya di bagian utama saja seperti header atau subheader, tapi juga di bagian penjelasan produk. Kita lengkapi di situ apa saja manfaatnya, izin-izinnya apa saja. Nah, yang ketiga tipsnya adalah dukung penjelasan dengan gambar yang tepat. Nah, visual ini speak louder than word. Artinya apa? Artinya tampilan informasi ini tidak kalah penting dengan isi informasinya. Informasi dalam bentuk teks yang didukung dengan gambar atau video ini akan jelas lebih mudah dipahami oleh pengunjung. Sebagai contoh, melihat orang mencontohkan cara menyalakan handphone, tentunya akan lebih menarik daripada membaca langkah-langkahnya, teman-teman. Jadi pastikan siapkan terlebih dahulu foto dan video kontennya agar benar-benar mendukung dan membantu copywriting yang kita sudah siapkan di konten teksnya teman-teman. Jadi harus disiapkan dulu ya untuk visual dan juga videonya. Lalu tips yang keempat adalah gunakan testimoni. Nah, apa jaminan dari kualitas produk atau jasa yang Anda taruhkan? Nah, menggunakan teknik copywriting yang baik mungkin bisa meyakinkan para konsumen. Namun nih, menggunakan testimoni jauh lebih efektif. Apalagi kalau kalian menggunakan testimoninya dari orang-orang besar. Seperti misalkan ada menteri, kemudian ada pejabat-pejabat. Nah, Anda bisa menunjukkan konsumen yang sudah menggunakan produk atau jasa Anda dan komentar positif yang mereka berikan dari screenshot WA atau screenshot chatting. Nah, dengan cara itu, Anda akan dianggap kredibel. Karena apa? Karena telah terbukti memiliki produk yang baik dan disukai oleh konsumen. Nah, selain itu, Anda juga bisa memberikan demo nih agar calon konsumen bisa merasakannya. Yang kelima adalah tipsnya mempesertakan CTA yang optimal. CTA yaitu call to action yang tepat, ikut menentukan penjualan produk. Jadi, kamu pastikan CTA tersebut menggunakan teks yang tepat dan mudah menarik perhatian. Nah, kamu bisa menggunakan satu tombol CTA atau lebih sesuai dengan kebutuhan dan penataan layout yang baik ya.
Nah, selain dengan buton, Anda juga bisa menggunakan formulir nih. Tujuannya apa? Agar konsumen bisa lebih nyaman untuk menanyakan seputar produk kepada Anda dengan mudah sebelum memutuskan melakukan pembelian. Nah, contohnya di atas tuh The One Landing Page Platform for 15.000 brand. Nah, dengan cara seperti itu atau contoh tersebut, kesempatan pengunjung untuk mengklik chat Anda jauh lebih besar, bukan? Nah, dari mana target akhirnya? Di sini target akhir dari adanya landing page ini adalah peningkatan konversi penjualan. Kalian manfaatkan digital marketing dan sosial media dengan metode iklan organik dan paid traffic. Silakan ketika kalian sudah jadi landing page-nya, kalian ikutkan ke dalam ads. Nah, misalkan kan kita sering banget tuh lihat di Instagram ada iklan-iklan. Nah, kita klik langsung masuk tuh ke dalam website. Nah itu adalah landing page, teman-teman. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu taruh di sosial media kalian, kemudian taruh di Facebook, di IG. Nah, ketika kalian ingin benar-benar mengkonversi, silakan kalian pakai cara yang anorganik atau namanya paid traffic. Silakan kalian berbayar, nanti ketika ada pengunjung bisa langsung masuk. Nah, lalu bagaimana basic atau susunan landing page? Nah, di sini the perfect landing page atau kesempurnaan landing page ini adalah pertama, no navigation jadi langsung, kemudian social icon kalian jejer, social icon kalian, kemudian ada video, ada screenshot nih dari testimoni, kemudian ada fitur-fitur kalian apa, jelaskan di situ. Kemudian ada chat button, di situ chat button bisa berupa WA atau kalian langsung klik formulir atau apa, silakan sesuaikan. Kemudian ada headline. Nah, headline ini kalian benar tadi bikin yang menarik. Misalkan produk kalian apa. Nah, kalian tonjolkan produk kalian sebagai headline kalian. Kemudian no navigation. Jadi emang benar-benar landing page ini khusus untuk produk kalian, mengajak, memblowing pemikiran si konsumen. Nah, di sini ada namanya WordPress, teman-teman. Apa itu WordPress? Jadi WordPress itu bagi yang belum tahu nih adalah salah satu CMS dengan pengguna terbesar di dunia saat ini. Bahkan WordPress menguasai 61% penggunaan CMS di dunia. Kelebihan dari WordPress adalah Anda tidak perlu menguasai hal teknis dalam website dan dalam bahasa pemrograman. Dengan WordPress, Anda bisa melakukan manajemen konten yang lebih mudah. Selain itu, dari ketersediaan support dan plugin tambahan, WordPress ini lebih lengkap jika dibandingkan dengan CMS lainnya. Jadi teman-teman, salah satu alat untuk membuat landing page ini bisa menggunakan WordPress. Saya di sini akan sedikit menjabarkan tentang WordPress. Nah, secara umum, WordPress ini memiliki fungsi untuk memudahkan Anda sebagai pemilik website atau blog dalam hal pengelolaan. Selain itu, WordPress ini menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Processor dan menggunakan MySQL untuk manajemen database. Keduanya sudah didukung di hampir semua penyedia web hosting di Indonesia saat ini. Jadi kalian bisa manfaatkan WordPress untuk membuat landing page-nya. Oke, nanti kalian tonton sampai dengan selesai. Saya akan bahas sedikit demi sedikit dan detail bagaimana pemanfaatan WordPress ini untuk membuat landing page ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan ketiga selanjutnya, sebelum melanjutkan cara login WordPress, pastikan kamu telah menginstal pada direktori hosting yang benar. Jika salah, nantinya akan berbeda dengan cara login yang akan kita bahas. Nah, lokasi yang benar pada saat proses penginstalan itu berada pada domain utama root atau dalam folder publik HTML. Untuk memudahkan Anda dalam proses install WordPress, kami menyarankan untuk menggunakan aplikasi. Nah, jadi kita harus menginstal aplikasi terlebih dahulu sebelum kita memproses install WordPress, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai dengan selesai ya, biar teman-teman bisa mendapatkan ilmu secara sempurna dan juga teman-teman bisa lebih paham. Nah, aplikasi apa ada? Aplikasi adalah Shoplatokoloos, artinya adalah aplikasi auto installer berbagai script seperti WordPress, PertaShop, Joomla, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk proses instalasi ini cukup mudah karena sudah berbasis GUI. Untuk lebih lengkapnya silakan buka pada pembahasan artikel mengenai panduan cara install WordPress di cPanel. Nah, sebelum melanjutkan tentang cara login WordPress, pastikan nih bahwa CMS WordPress adalah sudah terinstall dengan benar pada hosting Anda miliki. Kemudian, lokasi install WordPress ini berada pada root domain atau publik HTML. Kemudian Anda mengingat detail username dan password WordPress. Jadi teman-teman harus mengingat detail username-nya dan password-nya ya. Kemudian cara login dashboard WordPress melalui WP Admin. Jadi silakan nih, cara termudah untuk masuk ke dashboard WordPress adalah mengakses pada domain anda.com /wp strip admin. Nah, saat instalasi WordPress, secara default Anda akan diberikan detail login WordPress melalui WP Admin, tetapi untuk menjaga keamanan biasanya banyak orang nih yang mengganti URL login WordPress tersebut.
Alasannya yang pasti adalah untuk meminimalisir tindak kejahatan terutama pencurian akun WordPress. Nah, untuk cara mengganti URL login WordPress cukup mudah nih. Ada 2 cara, yang satu harus melalui script yang ada pada panel hosting, dan yang satunya bisa melalui plugin seperti Brute-Force WP Lite Login. Nah, kemudian saat masuk ke WordPress akan ada 2 form username atau email dan password. Nah, username atau password ini sesuai dengan username pada proses install WordPress. Agar tidak lupa, jika perlu Anda bisa mencatat username dan email login ya. Tips dari kami adalah jangan menggunakan username yang rentan seperti admin. Untuk password, jika perlu Anda menggunakan generator password, sehingga dari segi kekuatan bisa lebih dibandingkan dengan password biasa. Hindari menggunakan password nama, tanggal lahir, angka urut, dan password nama lainnya. Jika semuanya sudah, Anda tinggal memasukkan username dan email dan password, setelah itu klik login. Jika benar, ya tidak ada masalah saat login, Anda akan masuk ke dalam dashboard WordPress. Selanjutnya, jika semuanya sudah Anda tinggal masukkan login ke WordPress ini, silakan teman-teman explore dashboard WordPress tersebut. Jika sebelumnya Anda pernah menggunakan WordPress versi gratisan di wordpress.org, maka tampilan dashboard WordPress self-hosted ini ya tidak berbeda jauh, hanya ada perbedaan yang sedikit saja teman-teman. Jadi WordPress yang ini ada WordPress yang berbayar teman-teman, karena kan kita membuat landing page. Kalau di yang gratis itu adalah wordpress.org teman-teman. Jadi ada 2 jenis, ada yang berbayar, ada yang tidak. Di kali ini saya bahas adalah yang berbayar teman-teman. Karena kita akan menggunakannya sebagai landing page untuk usaha atau bisnis kita. Nah, di sini membuat landing page ini via WordPress itu kita menggunakan plugin ya, namanya plugin Beaver Builder. Caranya itu lakukan instalasi WordPress Page Builder, klik Beaver Builder dari menu plugin di dashboard WordPress. Selanjutnya kalian klik Install Now dan Activate untuk pengaktifan plugin. Jadi di sini teman-teman harus mengaktifkan plugin teman-teman. Nah, ada namanya di sini Beaver Builder. Jadi nanti teman-teman ada Elementor atau elemen yang bisa langsung diambil dari namanya WordPress Page Builder. Jadi dalam membangun landing page ini kita kan butuh namanya semacam elemen-elemen. Nah, elemen inilah yang disediakan oleh tadi. Kemudian yang kedua membuat landing page. Berbeda dengan plugin lain nih, Beaver Builder ini sudah terintegrasi di menu post dan page WordPress. Jadi, untuk membuat landing page di WordPress ini cukup klik menu page, lalu add new, lalu klik tombol launch Beaver Builder. Jadi teman-teman silakan nanti di-download terlebih dahulu untuk Beaver Builder-nya agar teman-teman bisa lebih mudah untuk membuat elemen-elemen yang dibutuhkan dalam membangun sebuah landing page, teman-teman. Jadi landing page itu pasti ada namanya tombol ini, tombol itu. Nah, di sinilah disediakan nama Beaver Builder, teman-teman. Nah, saya di sini ya informasikan bagaimana cara membuat landing page menggunakan Beaver Builder. Ada banyak cara lainnya sebenarnya. Kemudian kita bisa memilih template landing page, teman-teman. Nah, kamu bisa memilih template yang dengan cara apa? Klik menu template di samping modules dan raw sesuai kategori yang disediakan nih. Nah, pun demikian, Beaver Builder ini dilengkapi dengan berbagai elemen atau modules yang bisa Anda tambahkan seperti buton, tombol, kemudian ada foto, ada video, icon, dan sebagainya. Cukup klik ikon plus di pojok kanan atas. Jadi ketika kita mau menambahkan buton, klik buton aja. Mau nambah audio bisa. Jadi nanti setelah kita masukkan page builder ini, nah kita bisa menambahkan tombol di dalam landing page kita teman-teman, sesuai dengan apa yang kita pilih. Mau icon, text editor, video, foto, sidebar, atau buton teman-teman. Lalu yang keempat adalah kustomisasi tampilan landing page. Jadi kita mengcustom, kita membuat sesuai dengan keinginan kita. Setelah memilih template, Anda langsung bisa mengubah teks, kemudian warna, serta tata letak dengan cara drag and drop. Drag and drop. Nah, template dari Beaver Builder biasanya sudah mencakup tombol CTA nih. Jadi ya kamu cukup melakukan kustomisasi dengan mudah, baik dari sisi tampilan atau penempatan. Jadi kita bikin ya, nanti habis itu kita geser. Tek. Nah, jadi landing page itu kita bikin langsung sesuai dengan kustomisasi keinginan kita pengen seperti apa. Nah, biasanya sih nggak jauh beda sih, pasti ada unsur-unsur yang sudah menjadi kewajiban dari sebuah landing page. Nah, kita tinggal menyesuaikannya saja. Banyak sih kita bisa lihat contoh-contoh yang lainnya. Kemudian publish landing page. Jadi setelah kamu sudah puas dengan tampilan landing page-nya, Anda bisa mengklik tombol done dan siap untuk menerbitkan landing page Anda. Jadi caranya cukup mudah sekali ya teman-teman, silakan nanti kalian coba. Jadi setelah sudah beres landing page-nya, kalian done, nah kalian nanti bisa lihat hasil landing page-nya, kemudian kalian publish-nya. Nah, untuk publish ini kalian bisa gunakan sosial media, kemudian kalian bisa gunakan cara organik, kemudian bisa digunakan cara paid promote agar kalian bisa mengharapkan apa yang sesuai kalian bikin gitu kan. Karena harapan dari landing page ini adalah yang pertama pasti mendongkrak penjualan.
dengan penjualan yang sangat besar ini kan pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Oke, teman-teman, untuk video kali ini saya bahas segitu dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya, dan jangan lupa di-share ke yang lain agar bisa berbagi manfaat. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua, sukses UMKM, sukses pengguna hasta. Dadah, terima kasih.